Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Ziretno dalam program Highlight Koran Tribun Timur edisi Senin 6 April 2026. Dan tentunya beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini. Dan beberapa headline, halaman, dan juga rubrik akan kita ulas lebih lanjut untuk Tribuners ketahui secara bersama. Dan bagi Tribuners yang tentunya hendak berlangganan bersama kami, dapat menghubungi kami langsung di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Langsung saja kita beralih dan juga diawali dengan informasi pertama dalam halaman utama kita hari ini, di mana datangnya dari skala lokal, informasi mengenai Danantara yang investasi sebesar atau juga senilai 3 triliun rupiah di Kota Makassar. Menyusul dengan Danantara menggelontorkan investasi senilai 3 triliun rupiah, tentunya dengan tujuan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Kota Makassar. Dan proyek ini ditarget akan mengolah 1.000 ton sampah per harinya. Dari kapasitas tersebut, energi listrik yang dihasilkan diperkirakan mencapai 20 hingga 25 megawatt. Dan tentunya dikatakan oleh Wali Kota Makassar bahwa nilai investasi kurang lebih 3 triliun rupiah. Katanya pada saat kemudian menghadiri rumah jabatan di Gubernuran Jalan Sungai Tangka pada Sabtu 4 April 2026. Nah, menyusul juga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik yang memastikan bahwa keterlibatan Danantara dalam proyek tersebut benar-benar adanya. Menurutnya, proyek ini arahan Presiden Prabowo Subianto dan dengan kutipan bahwa investasi ini sesuai arahan Presiden yang ditangani oleh Danantara termasuk subsidi pembelian listriknya. Oleh Menteri Hanif juga menegaskan bahwa proyek PSEL ini tentunya berada di bawah kendali Danantara dan tidak melibatkan pengelolaan swasta. Ia mengingatkan bahwa kondisi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini dalam situasi darurat. Proyek PSEL Makassar bagian dari proyek strategis nasional di sektor pengelolaan sampah berbasis energi. Dan lokasi di kawasan tentunya TPA Tamangapa setelah sebelumnya direncanakan di Tamalan Rea. Adapun perubahan lokasi dilakukan setelah melalui evaluasi oleh pemerintah. Dan API juga menegaskan bahwa produksi sampah di Makassar saat ini sekira 800 ton per hari, di mana jumlah tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan operasional pembangkit secara maksimal. Karena itu, Pemkot Makassar menggandeng Kabupaten Goa dan juga Maros untuk menambah pasokan sampah. Adapun kemudian pasokan sampah dari Goa mencapai 150 ton per harinya, sedangkan dari Maros sekira 50 ton per harinya. Maka dari itu selain investasi, Danantara juga akan memberikan subsidi terhadap biaya listrik yang dihasilkan. Tentunya juga pemerintah Kota Makassar setelah disampaikan tadi bersama pemerintah Kabupaten Goa dan juga Maros telah resmi menandatangani perjanjian kerjasama penyelenggaraan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau pembangkit listrik tenaga sampah. Penandatanganan oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifudin bersama Bupati Goa Husniata Lenrang dan Wakil Bupati Maros Mutasi Mansyur. Penandatanganan tentunya disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik di Gubernuran Jalan Sungai Tangka pada Sabtu 4 April kemarin. Nah, program ini juga merupakan bagian dari kebijakan nasional pengelolaan sampah berbasis energi atau waste to energy. Lalu kemudian selain itu kerjasama ini diharapkan mampu menjawab tantangan timbulan sampah di kawasan Maminasata yang terus meningkat. Oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik mengatakan bahwa proyek ini merupakan bagian dari proses panjang yang telah dirancang pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan sampah secara sistemik di Indonesia. Menurutnya, pengembangan PSEL menjadi langkah penting mengatasi timbulan sampah perkotaan yang terus meningkat hingga mencapai sekitar 1.000 ton per harinya. Dilanjutkan dengan kemudian infografis yang akan kita sampaikan kepada Tribuners, di mana ada kemudian beberapa kolom berwarna merah lengkap dengan tanggal dan juga lengkap dengan logo masing-masing daerah. Inilah merupakan agenda Gubernur Sulawesi Selatan, diawali dengan di Kabupaten Bone. Per hari kemarin, tepatnya 5 April hingga 6 April, tentunya ada agenda
anti mager yang berlangsung di Lapangan Merdeka Kabupaten Bone. Lalu tepat di hari ini, Senin 6 April 2026, Matopang Arajang dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Bone yang bertempat di Rumah Jabatan Bupati Bone. Dilanjutkan, agenda gubernur akan kemudian berangkat ke Kabupaten Sopeng untuk kemudian menghadiri agenda pada 8 April 2026, di mana hari ini tepat Hari Jadi Kabupaten Sopeng bertempat di Gedung Serbaguna Lapatau, Kabupaten Sopeng, tertanggal 8 April 2026. Selain itu, kemudian dilanjutkan juga pada Kamis 9 April 2026, agenda dari Gubernur Sulawesi Selatan akan menghadiri Hari Jadi Kabupaten Wajo yang bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo. Tidak henti sampai sana, Gubernur Sulawesi Selatan akan kemudian lagi berangkat ke Kabupaten Pindrang, tepat pada Sabtu 11 April pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Hari Jadi Kabupaten Pindrang akan digelar di lapangan indoor kantor Bupati Pindrang. Lalu ke Kabupaten Nrekang, tepat juga di Sabtu 11 April 2026, pukul 4 sore akan ada Hari Jadi Kabupaten Nrekang yang dilaksanakan di kantor Bupati Nrekang. Lalu kembali ke Kota Parepare, tepat di tanggal 12 April nantinya akan ada agenda anti mager Kota Parepare di Lapangan Andi Makassau dan kemudian dilanjutkan pada pukul 10 di ruang paripurna DPRD Kota Parepare. Lalu ke Kabupaten Maros, tepat di tanggal 12 April juga ada peresmian kantor Bank Sulselbar Cabang Syariah Maros pada pukul 4 sore dan kemudian pembukaan MTQ tingkat provinsi pada pukul 20.10 waktu Indonesia Tengah. Dalam rangka dan juga tadi seperti yang disampaikan, pembukaan MTQ di tingkat provinsi yang akan berlangsung di lapangan Palantikang kantor Bupati Maros. Dan kemudian kembali lagi ke Kabupaten Baru, di tanggal 13 April ada agenda Hari Jadi Kabupaten Baru yang bertempat di kantor DPRD Kabupaten Baru hingga Selasa April 14 April ada agenda Hari Jadi Kabupaten Pangkep yang dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Pangkep. Dan selebihnya tentunya menyusul juga informasi mengenai bagaimana dukungan dari masyarakat khususnya warga Kota Makassar dalam mendukung proyek PSEL, di mana 84% warga Makassar mendukung pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik yang diusulkan oleh Pemkot Makassar. Dukungan ini menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap solusi jangka panjang dalam penanganan persoalan sampah di kota tersebut. Pemkot mengusulkan kawasan TPA Tamangapa sebagai lokasi pembangunan PSEL atau PLTSA. Maka dari itu, Direktur Eksekutif Parameter Publik Indonesia, Ras MD menyatakan lokasi ini sejalan dengan aspirasi mayoritas warga berdasarkan hasil survei. Survei PPI mencatat 84% responden setuju agar proyek PSEL dilanjutkan atau dituntaskan. Sementara itu 3,8% tidak setuju dan sisanya tidak memberikan jawaban. Lanjut lagi, subheadline berikutnya, TPA Tamangapa lebih efisien. Ini dikatakan oleh anggota fraksi Mulia DPRD Makassar, Muhlis A. Misbah, di mana ia mendukung PSEL pembangunannya di Tamangapa, Kecamatan Manggala. Di mana menurutnya lokasi tersebut pilihan paling efisien karena selama ini telah menjadi pusat pembuangan sampah utama di Kota Makassar. Muhlis menjelaskan terdapat dua faktor utama yang mendasari dukungan tersebut, di mana salah satunya adalah efisiensi operasional, terutama terkait distribusi dan kemudian pengangkutan sampah yang selama ini terpusat di kawasan Manggala. Ia mencontohkan pengalamannya saat melakukan kunjungan ke Surabaya untuk melihat langsung pengelolaan PSEL di daerah tersebut. Di mana dari hasil kunjungan itu fasilitas PSEL di Surabaya dinilai berjalan baik dan tidak menimbulkan bau karena pengelolaannya yang begitu optimal. Kemudian dari sisi pembiayaan, Muhlis juga menilai pembangunan PSEL di lokasi lain justru akan menambah beban anggaran, khususnya untuk transportasi sampah dari Manggala ke lokasi baru. Dan tak lupa juga pada halaman utama kita hari ini yang menjadi headline terakhir yang akan kita ulas, di mana plus minus setahun Koperasi Merah Putih. Dengan tajuk Prabowo mendorong 82.000 Kopdes, Nurdin Halid ingatkan jati diri dan nilai koperasi. Di mana tentunya program ini telah tayang juga di kanal YouTube Tribun Timur. Untuk mengaksesnya, Tribuners langsung bisa mengetikkan
tajuk plus minus setahun Koperasi Merah Putih dan kemudian mendengarkan lebih lengkap apa yang kemudian menjadi aspirasi ataupun juga pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh seorang Nurdin Halid yang sudah mengabdikan dirinya selama kurang lebih 45 tahun dalam memperjuangkan koperasi. Adapun beberapa pertanyaan yang kemudian ditranskripkan menjadi sebuah berita yang kami tampilkan saat ini. Kemudian bagaimana Anda menilai komitmen Presiden terhadap program Koperasi Merah Putih dan beberapa pertanyaan lainnya yang kemudian kami tampilkan juga pada edisi cetak hari ini. Namun bagi Tribuners yang tentunya ingin menyaksikan secara audiovisual dalam tayangan podcast bisa langsung mengetikkan atau juga memasukkan tajuk plus minus setahun Koperasi Merah Putih. Untuk selanjutnya kita beralih ke halaman berikutnya Tribuners. Setelah dari halaman utama kita beralih ke halaman 4 edisi hari ini, yakni pada rubrik bisnis hadir beberapa headline seperti relokasi wifi hingga diskon makan. Tentunya ada beberapa hotel di Makassar yang fasilitasi tamu WFH. Di mana kebijakan work from anywhere dimanfaatkan pelaku industri perhotelan di Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya dengan menghadirkan berbagai promo menarik, mulai akses internet, harga kamar yang lebih terjangkau, hingga penawaran makanan dan minuman. Salah satunya Hotel Arya Duta, merelokasi akses internet nirkabel atau wifi ke working space cafe, menambah kapasitas tempat duduk atau sitting capacity lounge, hingga menyiapkan aneka paket kuliner ringan. Adapun selama April ini, Hotel Arya Duta juga memberikan penawaran kamar spesial di harga Rp745.000 per malamnya. Nah, hotel di Jalan Somba Opu ini menyiapkan gratis makan siang atau malam untuk 2 orang spesial khas Lebaran. Oleh Markom Arya Duta Makassar, Ansar mengatakan promo ini termasuk gratis upgrade ke kamar Sea View Room, juga gratis sarapan dan berenang 2 orang dewasa dan 2 orang anak, serta diskon 20% untuk food and beverage. Selain itu juga Derindra Hotel menambahkan paket camilan dan minuman ringan, menata ulang lounge, restoran, serta menambah kapasitas akses internet. Adapun Hotel Dalton yang juga kemudian tak kalah menarik, di subheadline berikutnya, nginap mulai Rp465.000 saja. Di mana ini dihadirkan oleh Hotel Dalton Makassar bertajuk April Serba Hemat. Dengan harga mulai Rp465.000 per malam tanpa sarapan, serta Rp515.000 termasuk sarapan untuk 2 orang. Paket tentu dilengkapi fasilitas seperti akses ke Sky Garden Pool and Gym, serta wifi gratis selama periode April. Oleh Markom Dalton Makassar, Ainun Nufus mengatakan bahwa promo dirancang untuk menjawab kebutuhan tamu yang ingin bekerja dari hotel dengan suasana yang lebih nyaman. Di samping itu juga mengenai ekspor nikel Sulawesi Selatan yang tembus di angka $103,42 juta Amerika Serikat. Komoditas nikel masih menjadi tulang punggung ekspor Sulawesi Selatan pada awal 2026 dan nilainya ini bahkan menembus $103,42 juta Amerika Serikat pada Februari lalu. Kemudian komoditas lainnya yakni kakao itu menyumbangkan $9,79 juta Amerika Serikat, lalu besi dan baja $6,93 juta Amerika Serikat, kemudian biji-bijian berminyak $6,63 juta Amerika Serikat, serta garam, belerang dan kapur senilai $4,80 juta Amerika Serikat. Maka dari itu data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan menilai ekspor Sulsel pada Februari di angka $142,15 juta Amerika Serikat dan angka itu meningkat signifikan, yakni 109,84% dibandingkan Januari, hanya $67,74 juta Amerika Serikat. Oleh Kepala BPS Sulsel Arianto mengatakan bahwa secara bulanan ekspor Sulsel melonjak, namun secara tahunan menurun. Dan dari sisi pasar, Jepang masih jadi tujuan utama ekspor Sulsel dengan nilai $105,04 juta Amerika Serikat. Disusul Tiongkok, lalu Taiwan, Korea Selatan, dan Bangladesh. Sementara nilai impor Sulsel pada Februari $120,65 juta Amerika Serikat. Dan angka itu naik 67,33% dibandingkan Januari yang di angka $72,11 juta Amerika Serikat. Dan tak kalah menarik juga di mana headline selanjutnya mengenai New Honda Stylo 160 yang makin mewah dengan warna burgundy.
PT Astra Honda Motor memberikan pilihan warna terbaru bagi skutik premium fashionable New Honda Stylo 160. Pilihan varian ABS seperti ataupun juga spesial terbaru yang dibalut warna burgundy menghadirkan nuansa kemewahan. Tampilan varian spesial ini dilengkapi dengan berbagai kombinasi eksklusif seperti penggunaan seat two-tone, step floor berwarna coklat gelap, emblem stylo berwarna copper yang senada dengan pegangan belakang. Semakin spesial dengan penyematan garnish side body and headlight cap berwarna black chrome, dan keseluruhan tampilan baru ini dipadukan dengan performa mesin terbaik di kelasnya. Nah, pada varian tipe Apps atau ABS juga diberikan pilihan warna terbaru, yaitu Royal Blue and Royal Brown, yang melengkapi pilihan warna yang telah tersedia sebelumnya, yaitu Royal Green. Adapun tentunya Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi, mengatakan bahwa pilihan warna baru pada New Honda Stylo 160 merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjawab kebutuhan konsumen yang ingin tampil percaya diri dan bergaya saat berkendara. Terakhir dari halaman rubrik bisnis ini, di mana harga plastik yang melonjak hingga 50%. Ini juga merupakan informasi yang sedang hangat diperbincangkan bagi pelaku usaha, di mana harga berbagai produk berbahan plastik di Kota Makassar melonjak. Kenaikan bahkan mencapai hingga 50% dan mulai dirasakan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kemasan plastik. Pantauan Tribun Timur di Makassar Plastik, Jalan Andi Jema, Makassar pada Minggu kemarin, hampir seluruh produk plastik harganya naik sejak akhir Maret. Dan kenaikannya bervariasi mulai dari 10 hingga 50% tergantung jenis produk. Adapun beberapa item yang paling banyak digunakan pelaku usaha justru melonjak signifikan. Kantong plastik tahan panas ukuran 400 gram misalnya kini dijual di angka Rp24.000, naik dari harga awal Rp14.500. Dan kemudian produk ini sempat naik ke Rp21.000 sebelum melonjak lagi. Adapun kenaikan juga terjadi pada kantong plastik ukuran kecil yang umum dipakai pedagang bakso dari Rp10.500 menjadi Rp12.500. Kotak Mika untuk kemasan makanan seperti nasi kuning kini dibanderol Rp21.000 untuk 100 pieces dari hanya Rp17.000. Dan berlaku kelipatan ketika berukuran besar, harga ikut terkerek dari Rp35.000 menjadi Rp40.000. Seperti juga gelas cup kemasan minuman juga naik drastis dari hanya Rp8.000 kini menjadi Rp14.500. Dan khusus tin wall, wadah plastik makanan naik dari Rp28.000 menjadi Rp33.500, isi 25 pieces untuk ukuran 200 ml. Meski begitu, tentunya pelaku usaha yang bernama Fadel, ia katakan bahwa ia masih menahan diri untuk tidak menaikkan harga jual produknya. Hingga saat ini masih batas wajar, jadi belum kami naikkan, tapi kalau semua bahan ikut naik, pasti kami sesuaikan. Dan tidak henti sampai sini, yang perlu kita sampaikan juga untuk Tribuners di halaman selanjutnya, yakni pada halaman Tribun Makassar untuk edisi hari ini pada halaman 9. Hadir informasi mengenai Dishub yang survei jalur PT-PT Laut, di mana Dinas Perhubungan Kota Makassar menjajaki pengembangan transportasi laut antar pulau melalui konsep PT-PT Laut. Nah, langkah ini menarik juga ditandai dengan survei langsung yang dipimpin Kepala Dishub Makassar, Muhammad Reza, baru-baru ini. Dan survei menyasar beberapa pulau, seperti Pulau Baranglompo, Pulau Barancadi, Pulau Lancukang, dan Pulau Langkai. Rute ini direncanakan menjadi jalur percobaan untuk memperkuat konektivitas antara daratan dan wilayah kepulauan. Reza mengatakan survei untuk memastikan kesiapan pemanfaatan PT-PT Laut, dan dikatakan bahwa PT-PT Laut ini diharapkan menjadi solusi transportasi publik yang efektif bagi warga kepulauan yang selama ini masih terbatas aksesnya. Program ini juga diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Adapun aktivitas perdagangan dan pariwisata di wilayah kepulauan diprediksi akan meningkat seiring dengan kemudahan akses transportasi. Dalam survei, tim Dishub turut mengecek kondisi armada, pelabuhan, serta aspek keselamatan pelayaran. Ini untuk memastikan rute yang akan dibuka memenuhi standar operasional. Selanjutnya, Rp3 miliar untuk dermaga Pulau Lancukang.
dan sejalan dengan pemerintah Kota Makassar yang mematangkan rencana pengembangan sektor pariwisata bahari dengan menjadikan Pulau Lanjukang sebagai proyek percontohan pada tahun 2026. Dinas Pariwisata Makassar menyiapkan anggaran 3 miliar rupiah untuk pembangunan dermaga. Oleh Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Ahmad Hendra Hakamudin mengatakan bahwa pengembangan ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah kota dalam mendorong sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan. Tentunya Pulau Lanjukang dipilih sebagai percontohan karena dinilai memiliki potensi wisata yang menjanjikan. Pemkot telah menyiapkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan hingga pengadaan fasilitas pendukung yang ditargetkan mulai berjalan tahun ini. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pengalaman wisata secara menyeluruh bagi para pengunjung. Pemkot juga telah berkoordinasi dengan pelaku industri pariwisata, termasuk Asita, guna memastikan pengembangan berjalan maksimal. Dan Hendra juga menargetkan bahwa pembangunan fasilitas dasar dapat rampung tahun ini dengan fokus utama pada pembangunan dermaga wisata. Selain itu, ada sub-headline berikutnya mengenai juga butuh pemecah ombak, di mana rencana pengembangan Pulau Lanjukang sebagai destinasi wisata bahari mendapat perhatian dari DPRD Makassar. Anggota DPRD Makassar Dapil Makassar II, Rahmat Takwa Kurais mengatakan bahwa rencana tersebut merupakan langkah positif. Namun ia mengingatkan pembangunan tidak mengesampingkan warga yang telah lama bermukim di wilayah kepulauan. Rahmat telah memanggil pihak Kecamatan Kepulauan Sangkarang beserta sejumlah lurah. Dan dari pertemuan terungkap sejumlah kebutuhan mendesak warga. Tentunya mereka sangat membutuhkan pemecah ombak, termasuk pembangunan dan perbaikan dermaga. Sebelum mengundang wisatawan, pemerintah harus memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat lokal terlebih dahulu. Dan terakhir dari halaman ini ada headline mengenai 5 tahun di atas drainase, 3 lapak di Talo dibongkar. Pemerintah Kota Makassar dan juga Kecamatan Talo, Kota Makassar menertibkan lapak liar pada Minggu kemarin, di mana 3 lapak semi permanen pedagang kaki lima dibongkar petugas karena berdiri di atas saluran drainase. Lapak-lapak tersebut tampak sederhana, namun posisinya memanjang tepat di atas aliran sungai. Selain menghalangi akses saluran air, kondisi sekitar lapak juga dinilai kurang terjaga kebersihannya. Tentunya drainase yang seharusnya berfungsi mengalirkan air justru tertutup bangunan, dan kondisi inilah yang berpotensi menimbulkan genangan terutama saat hujan turun. Maka dari itu dikatakan oleh Camat Talo dan ia bernama Andi Husni, ia mengatakan dan juga memastikan bahwa proses berjalan tertib tanpa menimbulkan kericuhan, dan keberadaan lapak tersebut melanggar aturan karena menggunakan fasilitas umum sebagai tempat berjualan. Adapun sebelum pembongkaran, pemerintah setempat memberikan peringatan kepada para pemilik lahan dan juga pemilik lapak sebanyak 3 kali, namun tidak ada tindak lanjut dari pemilik lapak. Dan penertiban ini merupakan upaya pemerintah dalam menata wilayah agar lebih tertib, bersih, dan juga nyaman. Jadi informasi dari skala lokal yang datangnya dari Kota Makassar dan kami buatkan juga masukkan dalam rubrik Tribun Makassar hari ini, sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi Senin hari ini. Dan tentunya terima kasih Tribuners telah menyaksikan program Highlight Koran Tribun Timur setiap harinya. Dan untuk mengupdate informasi lainnya juga bisa melalui kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Akhir kata, saya Fiore Najiretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.